Om Swastiastu, kembali lagi bersama saya Adi Wirha. Nah, di sini kita akan belajar mengenai belajar berbasis aneka sumber, instruksional pusat sumber belajar. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian belajar berbasis aneka sumber. Belajar berbasis aneka sumber merupakan suatu strategi pembelajaran yang memberikan pembelajar kesempatan memperoleh serta membangun pengetahuan melalui interaksi dengan berbagai sumber belajar. Dengan menerapkan pendekatan belajar berbasis aneka sumber, diharapkan yang pertama, memberikan pengalaman pendidikan yang baru kepada pembelajar dan pembelajar. Yang kedua, memberikan lebih banyak pilihan kegiatan belajar kepada pembelajar. Yang ketiga, memperbanyak dan memperluas sumber informasi untuk belajar dan mempelajarkannya. Dan yang keempat, memberikan kesempatan lebih banyak dan intensif untuk berinteraksi antar sesama pembelajar serta pembelajar dan pembelajaran. Yang kelima, memberikan kesempatan lebih banyak kepada pembelajar untuk memantau kegiatan belajar pembelajaran secara individu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu ada memberikan kesempatan belajar yang lebih luas kepada pembelajar. Perlu diperhatikan bahwa pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Nah, kita lanjut ke materi kedua, teman-teman. Materi kedua mengenai pendekatan belajar berbasis aneka sumber. Menurut Reglout dan Belt memberikan contoh perubahan ini seperti pendekatan yang semula berorientasi kepada guru bergeser kepada siswa. Dari anggapan ruang belajar yang dibatasi oleh dinding, lantai, langit-langit, meluas menjadi dunia tanpa batas. Dalam merencanakan pembelajaran, pembelajar seharusnya memperhatikan yang pertama adalah latar belakang pembelajar, yang kedua, metode pembelajaran, yang ketiga, tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mengenai keberhasilan belajar berbasis aneka sumber. Untuk menilai keberhasilan belajar berbasis aneka sumber, dapat digunakan 3 indikator. Yang pertama, ada tujuan belajar, yaitu sejauh mana tujuan belajar tercapai dilihat dari masing-masing individu atau kelompok belajar. Indikator ini tidak memperhitungkan pemerolehan pembelajar dengan menerapkan belajar berbasis aneka sumber. Misalnya, kemampuan belajar mencari, mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi. Yang kedua, ada perbandingan. Dengan pendekatan belajar lain sebelumnya, hasil belajar pembelajar dengan menggunakan pendekatan ini dibandingkan dengan pendekatan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga ada ketepatan. Ketepatan pemanfaatan sumber belajar. Dengan melihat apakah sumber belajar yang dipilih dimanfaatkan secara tepat, dilihat dari tujuan belajar, serta efisien dilihat dari penggunaan waktu, tenaga, dan biaya. Posisi sumber belajar dengan sistem instruksional pusat sumber belajar menunjukkan adanya suatu konfigurasi dalam kombinasi yang terpadu dari berbagai sumber yang terdiri dari orang-orang, bahan, peralatan, isi pesan, teknik, dan lingkungan, serta sistem jaringan. Perpaduan ini terbentuk atau dibentuk berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu sesuai dengan kebutuhan dari sistem pembelajaran yang ada dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Dalam proses ini ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Yusuf Hadi Miarso, disinilah letak hubungan sistem pembelajar atau instructional development. Nah, itu saja materi untuk belajar berbasis aneka sumber dan sistem instruksional belajar sumber belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.